Tapi kadang kita bermasalah di ide dulu. Jadi ada beberapa orang yang terhambat atau mungkin terkendala di bagian bagaimana sih menemukan ide atau bagaimana menentukan topik saat ingin memulai skripsi atau tugas akhir kita. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas bagaimana sih cara agar kita bisa menemukan topik atau ide-ide penelitian yang bisa dijadikan skripsi. Halo teman menulis, selamat datang di channel kami. Kali ini kita coba bahas tentang skripsi, karena sudah ada beberapa yang bertanya di DM Instagram menulis gratis terkait dengan bagaimana sih tips-tips menulis skripsi. Nah, biar lebih sistematis dan lebih berurutan, kami memutuskan untuk bahas pertama itu adalah ide dulu. Jadi, bagaimana sih menuliskan ide atau menemukan ide agar skripsi teman-teman yang akan tuliskan itu bisa lebih baik atau bisa diterima oleh dosen pembimbing. Nah, ini singkat saja. Jadi tentu teman-teman tahu bahwa menulis skripsi itu punya tantangannya sendiri-sendiri, tapi setiap orang pasti berusaha untuk menyelesaikan atau berusaha mencari hal-hal yang memang bisa mereka lakukan sehingga skripsi atau tugas akhirnya ini bisa diselesaikan. Tapi kadang kita bermasalah di ide dulu. Jadi ada beberapa orang yang terhambat atau mungkin terkendala di bagian bagaimana sih menemukan ide atau bagaimana menentukan topik saat ingin memulai skripsi atau tugas akhir kita. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas bagaimana sih cara agar kita bisa menemukan topik atau ide-ide penelitian yang bisa dijadikan skripsi. Nah, di sini ada 3 tips sederhana dan ini bisa berlaku di berbagai bidang studi. Jadi saya sendiri latarnya adalah psikologi, jadi mungkin nanti akan memberikan contoh berdasarkan pendekatan psikologi. Nah, coba kita lihat tips pertama, yaitu pengamatan sehari-hari. Jadi misalkan teman-teman melihat di lingkungan sekitarnya, teman-teman punya sesuatu yang sering sekali meresahkan atau sesuatu yang menurut teman-teman ini penting untuk dituliskan. Contoh misalkan teman-teman di sekolah sering melihat kasus bullying atau perundungan, teman-teman merasa penasaran kenapa sih perilaku perundungan ini terjadi di sekolah saya dulu, atau mungkin saya adalah korban perundungan, atau mungkin saya punya kenalan teman yang suka melakukan perundungan. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita resah dan sering kita amati dalam lingkungan sehari-hari itu bisa membuat kita kemudian punya ide atau gagasan pemantik. Nah, jadi kalau teman-teman sudah lihat fenomenanya dari pengamatan sehari-hari, itu bisa ditarik untuk melihat apakah ini bisa menjadi topik riset saya. Jadi itu contoh mungkin kalau di psikologi, tapi kalau teman-teman di bidang studi lain, tentu teman-teman bisa mengamati hal-hal yang memang sering terjadi atau sering teman-teman amati di kejadian sekitarnya. Nah, itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk melihat ide, kemudian bisa menemukan rumusan-rumusan teori yang nanti akan dikembangkan di dalam skripsi. Nah, lalu yang kedua, ketertarikan pada bidang tertentu. Nah, kalau teman-teman misalkan di dalam bidang studi itu punya beberapa peminatan atau beberapa bidang, mungkin teman-teman punya minat tersendiri. Contoh misalkan di psikologi ada beberapa bidang, ada sosial, pendidikan, perkembangan, ada industri dan organisasi. Semisal saya tertarik dengan dunia sosial. Nah, saya bisa melihat apa sih yang tren atau apa sih isu-isu penelitian yang ada di bidang itu. Nah, ketika kita sudah punya ketertarikan tersendiri pada bidang itu akan lebih memudahkan kita untuk melihat pilihan-pilihan dari topik-topik riset yang akan kita jalankan. Nah, itu sederhananya. Lalu yang ketiga, ini mungkin butuh usaha lebih karena kita harus baca
jurnal penelitian, meskipun sebenarnya tips 1 dan 2 juga pada akhirnya membawa kita pada baca jurnal penelitian, tapi di tips ketiga ini kadang kita merasa tidak punya sesuatu yang diamati sehari-hari, kita juga kadang tidak punya ketertarikan tertentu pada bidang-bidang khusus. Akhirnya ya mau tidak mau kita harus membaca sebanyak mungkin, dan dari proses bacaan itu biasanya kita menemukan hal-hal menarik. Jadi dari bacaan itu tiba-tiba kita mulai bertanya apakah topik ini masih relevan, apakah topik ini bisa dikembangkan atau tidak, apakah topik ini mungkin menarik minat dosen pembimbing atau saya pribadi. Nah, itu mungkin akan cukup membantu. Jadi ketika teman-teman merasa tips pertama dan kedua tidak bekerja, nah tips ketiga mau tidak mau teman-teman harus meluangkan waktu dan memberikan ruang belajar bagi diri teman-teman, dan akhirnya butuh perenungan tersendiri dari hasil bacaan itu. Kemudian kita rumuskan dan kita mulai memikirkan atau memutuskan bahwa saya ingin memilih topik ini, atau saya menemukan ide di bacaan ini. Nah, itu sih 3 tips sederhananya. Jadi untuk menemukan ide, teman-teman bisa lakukan 3 tips sederhana ini. Tapi kalau teman-teman merasa sudah mencoba melakukan 3 tips sederhana ini tapi masih stuck atau masih belum bisa menemukan apa-apa, coba dibagi pengalamannya di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mau merespon, atau siapa tahu kita bisa memberikan feedback ulang. Nah, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nah, kira-kira itu dulu. Nanti kalau misalkan memang masih banyak yang butuh terkait topik skripsi, kita nanti coba buat video-video berikutnya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Semangat buat skripsinya.